Di awal cerita, kita diperlihatkan dua orang cowok bernama Sam dan satunya lagi bernama Ken. Mereka berdua sedang melakukan pengintaian di atap sebuah gedung. Diketahui Sam merupakan seorang sniper profesional, sementara Ken sendiri sebagai rekannya bertugas melakukan pengintaian. Sambil berdebat tentang Tuhan, mereka berdua mengawasi target mereka yang merupakan seorang teroris pedagang senjata ilegal. Yang tak lama, si target kedatangan ani-aninya yang dijaga oleh bodyguardnya dari berbagai sisi. Meskipun di sana terdapat banyak warga pendemo, Sam berusaha untuk tenang dan membidik ke arah targetnya itu. Lalu sesuai arahan Ken, Sam akhirnya mendapat titik yang sempurna untuk menembak si target. Namun sayangnya tembakannya meleset sebab perempuan dari si target telah menyadarinya lalu mengorbankan dirinya. Si Ken lalu menyuruh Sam untuk fokus dan sukses menembak si target, mereka berdua memutuskan untuk segera meninggalkan gedung setelah para bodyguard mengetahui posisi mereka. Namun sialnya di luar, mereka terkepung, sehingga ini yang terjadi. Setibanya mereka di pesawat, Sam diperlihatkan merasa bersalah telah secara tidak sengaja menembak perempuan tadi. Ken sebagai teman kerjanya mengatakan jika yang dilakukan Sam merupakan sebuah tugas dan ia menyuruh Sam untuk tidak menyalahkan dirinya, sehingga mereka pun berdebat. Tak lama, atasan mereka bernama Tamara menelpon Sam yang nampaknya mengetahui kejadian yang barusan dialami Sam. Sama seperti Ken, Tamara menyuruh Sam untuk tak menyalahkan dirinya. Take some time off. There's nothing on the horizon. Beberapa hari kemudian, ketika Sam sedang bersantai menikmati waktu liburnya, Tamara menelpon Sam untuk memberinya tugas baru. Bersama partnernya Ken, di dalam perjalanan, Sam memberitahu Ken jika setelah misi yang saat ini mereka jalani telah selesai, Sam berencana untuk pensiun. Ia juga telah memberitahu Tamara soal ini. Ken yang mendengar hal itu pun cuma terdiam. Beberapa saat kemudian, mereka diarahkan ke sebuah hotel untuk menjalankan misi mereka. Di situ, Sam terkejut melihat kamar yang telah dipesan Tamara terlihat begitu mewah. Bahkan Sam bertanya 2 kali kepada si pelayan untuk memastikannya. Melihat tirai di kamar mereka terbuka lebar, Sam menyuruh si pelayan untuk segera menutup tirainya. Karena Sam yang merupakan seorang mantan tentara yang sekarang bekerja sebagai sniper profesional, takut jika ada orang yang mengawasi mereka dari luar. Saat si pelayan pergi dari kamar mereka, Sam yang tahu Ken sedang ngambek pun menyuruhnya untuk mengeluarkan seluruh unek-uneknya. Di situ, Ken mengungkapkan kekecewaannya terhadap Sam yang keluar dari pekerjaannya secara sepihak. Di mana jika Sam keluar dari pekerjaan itu, otomatis Ken tak dapat melanjutkan pekerjaannya. Tidak seperti Sam yang memiliki kemampuan langka dalam menembak, Ken bukanlah apa-apa tanpa partner hebat seperti Sam. Ken di situ mencoba menyakitkan Sam jika pekerjaan yang mereka jalani bukanlah suatu tindakan kriminal, melainkan tindakan legal yang didukung oleh pemerintah. Namun insiden itu benar-benar mengubah cara pandang Sam tentang pekerjaan ini, dan rasa bersalah pun terus menghantuinya karena sudah membunuh orang yang tak bersalah. Meski masih tak rela, Ken mau tak mau harus menerima keputusan rekannya itu. Ken hanya berharap dia dapat menikmati kebersamaan terakhirnya dengan penuh sukacita. Tak lama mereka kedatangan 2 wanita cantik kiriman dari bos mereka. Haberdashery. Karena tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Ken dengan gercep membiarkan mereka berdua masuk. Kedua wanita itu bernama Mona dan Lily. Keduanya diketahui bekerja sebagai tukang pijat yang ahli dalam memuaskan pelanggan. Bahkan satunya lagi yaitu Mona mempunyai satu kerjaan sampingan sebagai seorang peramal yang bisa melihat masa depan hanya dengan melihat garis tangannya. Tak hanya itu, Mona memiliki sebuah bola kaca seperti peramal sungguhan. Karena Sam dan Ken tak percaya dengan kemampuan Mona, alhasil Mona lalu menunjukkan keahliannya. You don't like to stay in one place and you don't wish to grow. You wanna be a bad boy your whole life. Ladies, they love you too. Tak lama kemudian, para pelayan datang kembali ke kamar mereka dengan membawa makanan mewah. Ketika salah satu pelayan membuka tirainya lagi, Sam segera menyuruhnya untuk menghentikannya. Tanpa diduga, Sam tanpa sengaja melihat ada kilatan cahaya yang berasal dari gedung di depan hotel mereka menginap. Lalu tiba-tiba, ketika Sam mencoba menutup tirainya dengan remote control, tiba-tiba kedua pelayan yang berada di tempat itu menyerang Sam.
Rupa-rupanya kedua pelayan tersebut merupakan pembunuh bayaran yang disewa oleh seseorang untuk menjebak Sam dan Ken. Setelah Sam berhasil mengalahkan kedua pelayan tersebut, Sam berencana untuk meminta bantuan. Namun sayangnya tidak ada satupun dari mereka berempat yang membawa ponsel saat ini. Ponsel terdekat yang bisa mereka raih ialah ponsel milik Lily yang berada di dalam tasnya. Yang saat itu tasnya bergeletak di lantai kamar, dan untuk mengambilnya terpaksa Ken, orang yang paling dekat dengan tas tersebut, harus melewati tembakan sniper dari luar. Lalu secara bersamaan mereka mematikan sebagian lampu untuk mengganggu penglihatan si sniper. Pada akhirnya, Ken dapat mengambil ponselnya dan bergegas menelpon Tamara. Di situ, Sam memberitahu Tamara kondisi yang sedang ia dan Ken alami. Ia menjelaskan bahwa saat ini mereka sedang terjebak di sebuah apartemen dengan dua sniper jitu yang sedang merakit mereka. Sam dan Ken juga bertanya apakah Tamara lah yang mengirim mereka berdua ke apartemen ini. Namun Tamara menjawab jika ia sama sekali tak tahu tentang hal ini. Mendengar hal itu, Sam dan Ken beranggapan jika ada pengkhianat di antara mereka. We have a mole, Tam. Someone set us up. How many people knew we'd be here? Setelah mendengar kondisi Sam dan Ken, Tamara berkata akan segera mengirim bala bantuan untuk menyelamatkan mereka, dan ia juga meminta mereka untuk tetap berkomunikasi dengannya. Selagi menunggu bala bantuan tiba, Sam menyuruh Mona dan Lily untuk tetap tenang dan tidak menunjukkan diri di hadapan para penembak jitu. Menyadari kondisinya dalam bahaya, Mona pun penasaran dengan identitas Sam dan Ken sebenarnya. Kalau mereka memang orang baik, mana mungkin ada orang yang ingin menghabisi mereka berdua. Tapi sayangnya Sam tak dapat menjawabnya disebabkan ia masih tak tahu mengapa ia dan Ken menjadi target dari para penembak jitu. Meskipun Mona masih tak mempercayainya, Sam berjanji akan mengeluarkan mereka semua dari tempat ini dan kembali ke rumah mereka masing-masing. Saat Sam sedang mengawasi para penembak jitu menggunakan sebuah cermin, tiba-tiba satu pelayan yang sebelumnya ia kalahkan bangun seperti zombie lalu menyerangnya. Untungnya Ken dapat menyingkirkan pelayan itu. Tapi sayangnya Ken terkena tembakan yang dimana hal itu membuat Sam menjadi panik dikarenakan ia tak mau kehilangan satu-satunya teman terbaiknya. Di tengah kepanikan itu, Mona tiba-tiba mengatakan kepada Sam jika Ken masih hidup meskipun ia sedang terluka parah. Mendengar hal itu, Sam menjadi sedikit lega karena ia masih ada waktu untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, Mona menjadi ragu dengan perkataan Sam yang akan berusaha menyelamatkan mereka semua. Itu dikarenakan Sam tak jauh berbeda dengan pembunuh yang telah membunuh suaminya. Jadi di sini diketahui jika Mona telah memiliki sebuah keluarga. Ia memiliki seorang putri, namun sayangnya suaminya menjadi korban salah sasaran oleh seorang tentara yang bekerja untuk pemerintah. Di tengah obrolan, Tamara menelpon Sam untuk mengabarinya mengenai bala bantuan yang akan segera tiba. Ia juga memberitahu bahwa pasukan yang ia kirimkan telah menangkap para penembak jitu yang menarget mereka. Sam yang mendengar hal itu mencoba memastikannya menggunakan sebuah cermin untuk melihat jika kondisinya saat ini benar-benar aman. Setelah Sam percaya bahwa kondisinya saat ini benar-benar aman, Tamara lalu mengatakan kepada Sam untuk tak sembunyi lagi dan menyuruhnya untuk bersiap-siap menunggu jemputan yang akan datang. Namun di sini Mona dengan insting wanitanya tak mempercayai perkataan Tamara, sedangkan Sam yang mempercayai perkataan Tamara memutuskan untuk keluar untuk membuktikan kepada Mona jika timnya adalah orang-orang baik. Namun baru saja melangkahkan kakinya keluar, tiba-tiba sebuah peluru kembali melesat ke arahnya. Dan disitulah Sam menyadari jika selama ini Tamara telah membohonginya dan semua kejadian yang telah mereka alami saat ini itu semua merupakan rencana dari Tamara untuk menjebaknya. Tak percaya bosnya sendiri tega ingin menghabisinya, Sam lalu bertanya kepada Tamara alasan mengapa ia ingin menghabisi dirinya dan juga Ken sahabatnya. What are you up to? We're firing you. Ternyata alasan Tamara ingin menghabisi mereka berdua disebabkan Sam tak mau bekerja untuknya lagi. Dan dikarenakan Sam sudah terlalu banyak mengetahui informasi perusahaan, hal itu bisa sangat beresiko untuk perusahaan itu sendiri. Tidak hanya itu, Sam dibuat semakin syok ketika mengetahui jika ia dulu pernah ditugaskan membunuh rekannya sendiri saat ia dan Ken baru saja bergabung dengan timnya Tamara. Mendengar hal itu, Sam menjadi marah besar kepada dirinya sendiri, sebab bisa-bisanya ia mempercayai kebohongan Tamara selama ini. Dan ia menjadi semakin yakin jika mereka tak dapat keluar dari apartemen ini dengan aman. Karena para penembak jitu kembali menembaki mereka, Lily yang panik lalu keluar dari persembunyian.
yang dimana hal itu membuat salah satu peluru mengenainya, yang langsung membuatnya innalillahi. Mona yang melihat hal itu hanya bisa menangis sejadi-jadinya, karena ia baru saja kehilangan teman dekatnya. Di sisi lain, Sam yang menyadari jika selama ini Tamara telah mengawasinya, ia pun meminjam bola kaca milik Mona untuk dilempar ke arah CCTV. Tamara yang sudah tak dapat melihat pergerakan mereka, lalu mengabari Sam jika seluruh alat komunikasi yang berada di hotel apartemen mereka telah ia retas, yang itu artinya Sam tak dapat meminta bantuan siapapun dan hanya bisa pasrah menunggu kedatangan pasukannya yang akan menghabisi mereka semua. Dan benar saja tak lama kemudian pasukan Tamara datang ke tempat mereka, tapi untungnya Sam dan Mona sempat bersembunyi. Sam yang menemukan sebuah senjata, lalu menggunakannya untuk membunuh salah satu penembak jitu di luar, di mana hal itu membuat pasukan Tamara menyadari keberadaannya. Lalu dengan membabi buta menembakinya, Sam lalu keluar dan menghabisi mereka semua. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, kondisi Sam dan Mona aman untuk sementara waktu. Namun Sam tahu jika dirinya tak memiliki banyak waktu, dikarenakan Tamara akan terus memburunya sampai ia berhasil membunuhnya. Mengetahui situasi mereka semakin terdesak, Mona tiba-tiba menawarkan dirinya sebagai umpan untuk Sam bisa kabur dari tempat ini. Namun sebagai imbalannya, ia meminta Sam untuk merawat anaknya yang masih kecil. Sam yang mendengar hal itu meyakinkan Mona jika mereka berdua bisa keluar dari sini dengan selamat. Tak lama, pasukan pembunuh bayaran Tamara kembali menyerang mereka. Selagi Sam sibuk dengan para pembunuh bayaran, ia tak menyadari Mona dalam kondisi tanpa perlindungan, yang dimana hal itu membuat Mona terkena tembakan oleh si penembak jitu dari luar. Diliputi oleh amarah, Sam lalu dengan cepat membunuh penembak jitu dengan satu tembakan. Mona yang tahu dirinya tak akan selamat menyuruh Sam untuk berjanji merawat putri tercintanya. Setelah kepergian Mona, Sam mendengar suara rintihan Ken yang memanggilnya, yang ternyata Ken masih hidup. Sam lalu berniat untuk menyelamatkannya, tapi sayangnya kondisi Ken yang sudah terlalu parah membuat Ken bahkan tak mampu menggerakkan kakinya. Di situ, Sam memberitahu ke Ken bahwa semua kejadian ini merupakan ulahnya Tamara. Ken sendiri juga mengakui kalau dia sudah memiliki firasat jika Tamara memang akan melakukan sesuatu berbahaya untuk menghentikan Sam. Itulah sebabnya Ken marah ketika mengetahui Sam berencana akan pensiun. Tak lama kemudian, Tamara kembali menelpon Sam untuk memberitahu jika Sam sekarang menjadi target prioritas tinggi perusahaan, yang itu artinya nyawa Sam benar-benar dalam bahaya. Dan benar saja, drone kiriman Tamara dengan membabi buta menembakinya. Tak mau tinggal diam, Sam melakukan serangan balasan ke drone itu. Saat Sam kembali ke kamarnya untuk menemui Ken, sayangnya nyawa Ken sudah tak terselamatkan. Namun di detik-detik terakhirnya, Ken sempat membuatkan Sam sebuah parasut dari spray kasur kamar hotel mereka. Tak memiliki banyak waktu sebelum para pasukan Tamara mengepungnya, Sam dengan memberanikan diri terjun bebas menggunakan parasut buatan Ken. Beberapa hari kemudian diperlihatkan Tamara sedang berada di sebuah bandara menunggu keberangkatan pesawat yang akan pergi ke Dubai. Tiba-tiba ia ditelepon oleh Sam yang sudah lama tidak ada kabar. Di situ Sam memberitahu Tamara jika sekarang ia sudah tidak bekerja untuk siapapun. Sekarang ia berencana untuk membalas perbuatan Tamara tempo hari. Tamara yang mendengar hal itu dengan pedenya mengatakan bahwa apapun rencana Sam terhadapnya tidak akan berhasil sebab ia sekarang dikawal oleh perusahaannya. Namun siapa sangka Sam sudah berada di bandara tersebut. Dengan dibantu putri dari Mona, Sam berhasil membalaskan dendamnya. Dan film pun tamat.